Ya. Ada apa ini? Ada apa? Tes, coba tes. Hidung mau nanya. Apa nanya apa nih? Hidung. Ayo, tanya apa? Bang, soal putusan MK. Tanggapan saya, artinya tanya tentang pemerintah. Tapi kan kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu lah. Gitu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum. Gitu. Tapi mungkin bakal diikutin sama pemerintah, apa mungkin akan diakalin dengan cara lain, apa? Enggak loh, masa pemerintah ngakalin? Ngakalin dalam artian positif mungkin. Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2008. Jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu. Oh iya, pasti ini sebagai sebuah introspeksi ya. Artinya bagaimana sistem keamanan data, sistem keamanan informasi yang ada di KPK supaya tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan yang kemudian ya setidaknya ini kan sedikit banyak berpengaruh terhadap secara moral, secara mental, secara kinerja apa yang dilakukan. Tetapi juga sebuah bahan introspeksi untuk memperbaiki sekali lagi sistem yang ada di kami. Kemarin sudah kami bahas supaya tidak terulang kembali, tidak terjadi kembali, dan pasti ada pertanggungjawaban, gitu. Supaya beberapa terkait masalah dokumen, informasi, memang hanya pihak-pihak tertentu saja sampai pimpinan itu betul-betul bisa terjaga. Berarti evaluasi yang akan dilakukan apa, Pak? Evaluasi yang dilakukan antara lain, misalkan proses ban berjalan daripada dokumen, misalkan saya contohkan dari penyelidik, itu bisa sampai ke pimpinan harus betul-betul terjaga. Tidak semua orang bisa melihat, terutama pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau pegawai yang tidak ada hubungannya seperti itu. Kalau misalkan masuk di bagian administrasi pun setidaknya ada log, ada histori, ada catatan siapa yang melihat itu jam berapa lama ada di situ, sehingga nanti manakala ada sesuatu yang mungkin salah atau mungkin ada hal yang nggak pas, kita bisa tahu semua, pimpinan bisa melacak, gitu, bisa men-tracing bahwa ini macetnya di mana, ini keluarnya di mana, ini siapa yang kemudian melakukan sesuatu yang mungkin bisa menyalahgunakan. Dirjen Bea Cukai Jakabudi kapan dipanggil? Terima kasih. Ya. Dirjen Bea Cukai Jakabudi kapan Menunggu adanya kasus atau Ya, akan melakukan kajian untuk pencegahan. sudah cukup lah. Lonjakan laba bersih hingga 37,7% ini didukung pertumbuhan volume penjualan serta pundi keuntungan dari aksi divestasi aset. PT Unilever Indonesia Tbk membukukan lompatan kinerja keuangan yang solid sepanjang semester 1 tahun 2026. Lonjakan laba bersih hingga 37,7% ini didukung pertumbuhan volume penjualan serta pundi keuntungan dari aksi divestasi aset. PT Unilever Indonesia Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 37,7% menjadi 2,97 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Perolehan tersebut melesat dibanding periode sama tahun lalu sebesar 2,16 triliun rupiah. Penjualan bersih emiten berkode UNVR ini naik 7,05% mencapai 16,9 triliun rupiah dengan penopang utama segmen perawatan tubuh serta kebutuhan rumah tangga.
Aksi penjualan aset dari operasi yang dihentikan menjadi pendorong utama lonjakan laba perseroan. Unilever Indonesia membukukan laba penjualan operasi yang dihentikan mencapai 870,27 miliar rupiah. Pos pendapatan non-recurring ini mendorong total laba operasi yang dihentikan meroket menjadi 887,86 miliar rupiah. Sementara itu, biaya keuangan perseroan juga berhasil ditekan signifikan menjadi 14,64 miliar rupiah dari sebelumnya 67,18 miliar rupiah. Pemirsa, PT Samator Indogas Tbk membukukan kinerja keuangan terbaik sepanjang sejarah pada semester pertama tahun 2026. Ya, lonjakan laba bersih hingga 178% ini ditopang efisiensi operasional serta tingginya permintaan gas industri dan medis. PT Samator Indogas Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih hingga 178% menjadi 67,4 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini melesat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 24,2 miliar rupiah. Laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk juga meroket hampir 3 kali lipat mencapai 65,2 miliar rupiah. Di sisi lain, pendapatan perseroan tercatat tumbuh 8,9% menjadi 1,54 triliun rupiah berkat tingginya permintaan sektor kesehatan dan manufaktur. Pencapaian EBITDA perseroan tercatat sebagai tertinggi sepanjang sejarah untuk periode semester pertama. EBITDA yang dilaporkan melesat 10% secara tahunan mencapai 452,5 miliar rupiah dengan margin meningkat menjadi 29,3%. Laba kotor perseroan juga naik 12,8% menjadi 725,6 miliar rupiah seiring efisiensi harga pokok penjualan. Direktur Utama Rahmat Harsono menyatakan peningkatan kinerja ini didorong oleh optimalisasi utilisasi pabrik serta efisiensi konsumsi listrik. Manajemen menegaskan perbaikan fundamental operasional menjadi kunci utama lonjakan profitabilitas perseroan. Pengendalian beban operasional yang ketat serta penurunan biaya pembiayaan bersih turut memperkuat kinerja keuangan emiten berkode AGII. Adapun memasuki semester kedua, perseroan bahkan mempertahankan eksekusi bisnis yang disiplin serta otomatisasi teknologi. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan yang menguntungkan bagi seluruh pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, bisa kita beralih ke informasi berikutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Keterlibatan Danantara dalam KSSK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pelibatan Danantara tersebut diarahkan untuk memperluas perspektif dalam setiap pengambilan keputusan KSSK. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan keterlibatan Danantara dalam KSSK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Arahan tersebut akan membuat koordinasi KSSK menjadi lebih luas dengan melibatkan Danantara sebagai bagian dari ekosistem kebijakan ekonomi nasional. Rosan mengatakan berdasarkan arahan Presiden, Danantara nantinya akan dilibatkan dalam pertemuan KSSK.